Halo, selamat datang di podcast aku, Edi M. Tutoko. Nah, sekarang aku ada di daerah Prambanan. Kalau untuk desanya, desa apa nih namanya Pak? Gilang Sari. Gilang Sari ya. Aku bersama Pak Wanto. Pak Wanto ini adalah seorang praktisi UMKM yang mempunyai keahlian membuat jam tangan dari kayu. Nah, nanti kita akan dengar nih Pak Wanto akan cerita panjang lebar dari awal, dari A to Z, bagaimana kisahnya sampai sekarang bisa sukses seperti ini. Pak Wanto, selamat datang di podcast saya. Ya. Nah, monggo nih Pak Wanto, silakan cerita tentang kisahnya. Gimana Pak bisa terjun sampai bisa menjadi pengusaha yang unik loh ini Pak. Ini Iya, unik. iya. Kita ya ini ya Pak, dari awal aja ya. Itu kan dulu saya itu dulu sekolah di Semea. Nah, SLTA itu di Merbah. Waktu itu saya lulus 92. Habis lulus saya nggak mungkin kan Pak kuliah karena waktu itu memang kondisi orang tua kami tidak mampu untuk membiayai kuliah. Saya harus bekerja kan. Nah, ternyata dengan bekal saya sekolah SLTA itu untuk bekerja belum mencukupi, belum ada yang nerima kan. Saya akhirnya kerja di bangunan. Oh gitu. Nah, Sempat di bangunan di ya? bangunan selama 1 tahun itu setiap jam 12 siang saya selalu berpikir, begini ini orang kalau nggak punya keterampilan, kerja cuma asal dapat kan gitu. Nah, makanya saya berpikir apakah kalau saya punya keluarga saya harus pekerjaannya cari nafkahnya seperti ini, capek seperti ini karena saya memang nggak terbiasa Pak panas-panasan kan gitu. Nah, akhirnya kan saya nyoba ikut di pemugaran Candi Sojiwan, Candi Plausan. Nah, itu sama om-om saya juga dibilangin karena om saya ada yang di situ juga bilangnya bisa jadi PNS kalau telaten. Tetapi di situ setahun saya belajar kerja di situ itu kok saya yang kerjakan kok ini ya. Saya besok kalau nggak diterima di PNS, terus saya untuk apa dapat apa bekal dari sini kan gitu. Karena gaji juga mepet. Akhirnya saya ke Kalimantan, Pak. Merantau karena om saya di sana juga ada yang di Pertamina, ada yang di bandara. Nah, saya ke sana, saya melamarlah di Pertamina, melamarlah di bandara. Dengan harapan nanti mana yang keterima kan. Nah, 1 tahun di sana nggak ada pengumuman, Pak. Nggak ada. Akhirnya di sana setahun ngapain itu Pak? Nganggur, Pak. Nganggur. Jadi cuman nunggu pengumuman itu. Kadang ya sela-selanya kadang ngojek, ikut kerja bangunan. Tapi ya karena di sana juga sama aja di Jawa lontang-lantung, saya pulang lah ke Jawa. Nah, sampai Jawa bingung lagi saya mau kerja apa. Akhirnya saya masuk bangunan Pak. 3 hari kepanasan wis nggak kuat. Terus saya nggak berangkat, saya jalan-jalan di Candi Prambanan. Nah, di situ saya lihat dapat inspirasi. Souvenir kayu itu loh Pak. Mobil-mobilan. Mula pertama itu saya berpikir ini kayunya cuma sedikit. Oh, mobil-mobilan dari kayu. Nah itu kan. Zaman dulu itu Pak, zaman saya kecil tuh ada truk-trukan yang dari kayu juga kan. Kalau yang ini, di merah biru itu masih ada nggak itu Pak? Masih. Tapi kalau masih ada. Masih. Nah itu. Oke, lanjut terus. Saya berpikir seandainya saya bisa membuat mobil-mobilan ini, wah di sini saya hidup di zona pariwisata. Saya jualnya lebih mudah untuk souvenir. Nah, makanya saya berpikir saya harus cari ilmu dulu di kerajinan. Akhirnya saya mendaftar di Tlogo dekat Candi Prambanan itu ada pengrajin mobil-mobilan miniatur mobil itu. Saya mendaftar di sana Pak. Saya ditanya keterampilannya apa, saya nggak punya keterampilan apa-apa. Akhirnya kan nggak diterima karena kita nggak punya keterampilan apa-apa. Nah, terus saya masih berpikir terus, ini alatnya juga sederhana, tapi saya tertarik Pak. Jujur, sampai bosnya itu datang lagi, Mas kamu nggak pulang? Enggak, kenapa? Mas, kalau boleh saya belajar di sini, saya nggak digaji nggak apa-apa. Nah, akhirnya saya diterima Pak. Tapi ya itu tadi konsekuensinya, saya nggak digaji. Itulah. Jadi istilahnya cuma mau belajar aja di situ ya. Apa nih yang suka wuruh gitu ya. Nah, 2 tahun Pak saya belajar. Saya harus mulai cinta lah sama 2 tahun tuh nggak digaji? Akhirnya digaji dong? Digaji. 6 bulan awal. 6 bulan awal. Ya. Setelah itu 2 tahun kan sudah mulai asik, sudah mulai bisa.
Nah, itu mulai tertarik, bener-bener saya mulai cinta sama kerajinan. Dapat kabar dari om saya kalau disuruh di Pertamina diterima, disuruh memperbarui lamarane, langsung interview di Tuban. Kita ditugaskan di Tuban. Bingung saya Pak, antara saya sudah terlanjur cinta dengan kerajinan, terus dengan di Pertamina yang gajinya aduhai. Aduhai itu jelas Pak, itu BUMN Pak, susah itu masuknya. Waktu itu saya berpikir, keluarga besar saya, om-om saya nggak ada yang berani ngasih masukan ke saya, karena ini kamu yang ambil keputusan, karena ini masa depan kamu. Kowe dadi pengrajin kuwi pilihanmu, kowe nyambut gawe nang Pertamina itu juga pilihan kamu. Jadi hidup pilihan Pak ya. Ini mau kemana nih saya nih melangkah nih. Dalam kondisi bingung Pak Bimbang, mbah saya Pak yang nanya, kamu bingung mau kemana? Kamu di rumah aja. Loh, kok iso mbah? Pertamina itu gajinya gede mbah. Nek tak sawang, kowe iki cocoknya memang rezekimu neng omah. Karena apa Pak? Lah, kan saya di Kalimantan setahun nganggur Pak. Nah, ini saya potong bentar ya Pak Wanto ya. Nih ya sahabat ya, Pak Wanto kadang gado-gado nih, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa. Oke lanjut Pak Wanto. Ya, lah itu mbah saya bilang, kamu itu di Kalimantan setahun nganggur nggak kerja apapun. Begitu kamu pulang, kamu di kerajinan, meskipun gaji kamu cuma 1.000-2.000, tapi kamu kerja terus. Ya mungkin karena saya memang seneng kan Mbak. Nah itu akhirnya Mbak saya bilang, udah kamu nggak usah kemana-mana, rezeki kamu di rumah. Akhirnya saya putuskan di rumah Pak. Itu. Nah di rumah kita garap kerajinan ini ternyata di situ dulu saya ditawar pameran potensi desa. Itu saya dari dinas pendidikan di saran direkrut dari dinas pendidikan mengadakan life skill, pendidikan life skill, saya disuruh jadi guru nih. Habis itu saya disuruh ngelola lembaga nih Pak. Terpaksa lah saya bukan sarjana tapi saya ngelola lembaga. Tapi sampai sekarang? Enggak, 2020 kemarin sudah saya serahkan. Oke, sekarang kita kembali ke ini Pak ya, ke profesinya Pak Wanto ya. Iya. Pak Wanto kan pengrajin jam dari kayu Pak. Nah, jadi tadi di cerita Pak Wanto udah cerita nih, sudah cinta sama kayu dan perkayuan. Nah terus gimana Pak? Terus akhirnya Pak Wanto, saya mau bikin jam dari kayu. Itu saya bikin yang bagus karena itu kan handmade. Nah itu gimana ceritanya? Ya, awalnya gini Pak. Waktu itu saya itu sangat prihatin sekali dengan harga kerajinan miniatur mobil-mobilan itu. Yang di Prambanan? Yang di Prambanan itu. Emang berapa Pak harganya? Itu yang ukuran 10 cm. Itu dari pengrajin itu paling cuma 8.000 ya Pak. 8.000? 10 cm? Iya, 10 cm segini ini. Miniatur VW, mobil VW itu cuma 8.000 dari pengrajin loh ini Pak. Tapi kalau memang sudah sampai sana kan ya minimal kan 15.000, 20.000. Jadi naiknya udah 100%. Iya. 100%. Iya, tapi pengrajin dapat apa kan? Nah, dari situ kita juga tantangan lah. Kita mau buat apa yang hasilnya lebih bagus. Tapi itu inspiring Pak ya. Jadi setelah melihat itu jadi Pak Wanto, kenapa enggak saya bikin sesuatu dari kayu, tapi bukan mobil gitu ya? Iya, iya. Tapi dulu kebetulan saya sudah kerjasama dengan Prancis waktu itu, pihak asing. Nah itu. Udah kerjasama dengan Prancis? Udah. Dalam hal? Kerajinan dulu bikin. Tapi udah bikin jam belum? Belum. Oh belum. Peralatan rumah tangga kayak sendok, garpu, tusuk daging dari kayu. Dari kayu. Oh jadi Pak Wanto udah bikin kerajinan itu dari kayu, bahannya kayu berupa sendok, garpu juga ya. Oh iya, itu banyak tuh Pak yang jual juga. Terus 2010 kemarin, 2010 itu buyer saya punya gagasan karena di Cina ada yang udah produksi jam tangan kayu itu udah Pak. Oh di Cina udah ada? Udah ada. Lah waktu itu harganya sekitar
Kalau rupiah itu satu jutaan. 1 juta. Oh, seperti ini 1 juta. Iya. Nah, terus saya kan juga waktu itu sama tulis sama bayar saya dia dikasih tantangan, kamu bisa nggak ngerjakan ini? Nah, saya bilang nggak bisa. Kenapa gitu? Karena memang rumit, Pak. Saya gitu. Rumit. Saya nggak bisa. Sama tulis saya apa, Pak? Sampel itu dikasihkan ke saya, suruh bawa pulang, suruh tidur. Saya suruh tidur. Maksudnya jam tangan dari kayu dari Cina itu suruh bawa pulang Pak Wanto. Terus dah kamu bawa pulang, kamu tidur. Jadi sama jam tangan itu. Kamu tidur. Besok bangun pagi, baru kamu lihat lagi, gitu. Nah, saya bawa. Nah, ketika bangun tidur, memang bener. Tak liatin, tak nganu. Ya sebenarnya sih, ya ini bisa dikerjakan. Cuman alatnya seperti apa kan? Nah, akhirnya saya dikasih referensi sama buyer untuk misal alat ada yang jual alat, kita beli. Memang nggak ada. Alatnya nggak ada. Nggak ada. Nah, Cina kok bisa ya? Nah, terus waktu itu memang mungkin gini, di Cina sana pun juga mungkin makanya saya mempelajari di sana. Kenapa Cina bisa kok kita enggak kan gitu. Nah, saya dengan peralatan saya yang ada, saya coba buat Pak, semampu alat saya lah. Tapi ternyata bisa, meskipun belum sempurna. Iya. Nah, tapi kan sebuah progres itu. Iya, makanya begitu bisa, saya langsung rakit alat itu saya rakit sendiri untuk sesuatu. Nah, saya ajukan ke buyer saya, masuk ternyata. Bagus, kerjaan kamu bagus. Nah, itu udah. Ini menurut kamu kerjanya yang paling bagus pakai apa? Waktu itu saya bayangan saya mesin, Pak, tetap CNC kan, pabrikan kan, CNC Mister. Udah, kalau kamu butuh CNC, kamu beli. Kalau memang untuk produksi lebih bagus dan lebih banyak. Akhirnya saya datang ke Jakarta, ke pabrikan pabrik yang bikin merakit CNC itu. Dengan kemampuan saya per hari 60, saya dalam satu hari Pak Wanto bisa 60 unit ya? 60 unit itu sekitar 20 orang. Oh, dengan pekerja 20 tukang ya. Nah, saya berpikir masih itu kalau pakai mesin mungkin lebih banyak kan gitu. Nah, tetapi ketika saya membawa part-partnya ini ke Jakarta, ke pabrikan CNC itu ternyata di sana kita konsultasikan ke sana. Ternyata kalau dikerjakan pakai CNC nggak bisa sesempurna ini. Oh gitu. Makanya, jadi bisanya pakai tetap handmade gitu. Makanya saya pulang dari Jakarta itu saya terus berpikir keras. Pokoknya saya nggak akan beli alat kemanapun. Saya harus buat alat yang sendiri. Bisa untuk kerja. Saya dulu sempat dari dosen ITB. Saya ditanya. Waktu dulu kan pameran di Rembang, saya bawa salah satu alat saya, itu saya ditanya, alat ini untuk apa Mas? Waktu itu saya buat alat untuk bikin garpu. Beliau bilang gini, Mas, nek iki alat ki sing gawe kowe, ngopo kowe saiki dadi pengrajin? Harusnya kamu itu peralatan ini kamu patenkan, kamu produksi alat aja kan gitu. Ya itu kalau secara akademis. Kalau kita kan sebagai tukang itu bukan akademis Mas Wanto, itu bisnis. Bisnis. Kalau kita tukang kayu bisa bikin alat itu kan karena kebutuhan. Nah itu aja kebutuhan. Terus mau beli nggak punya uang, ya terpaksa bikin. Akhirnya kita bikin untuk produksi waktu itu kapasitas sekitar 35 orang yang khusus di jam itu kita bisa produksi per bulan. Satu hari sekitar minim 100, tapi kan kadang dikasih lebih. Jadi untuk rata-rata per bulan kita bisa kirim sekitar 3.000 sampai 4.000. 3.000 sampai 4.000 pieces. Ya. Oke. Kalau untuk pemasarannya kemana nih Pak Wanto? Untuk pemasaran dulu yang paling besar saya di Amerika, Pak. Amerika udah pesen berapa
Amerika itu dulu selama 3 tahun itu per bulan dia minta 5.000, tapi waktu itu kita baru ngasih 3.500 sampai 4.000 jadi belum per bulan. memenuhi kuotanya ya, Belum. maksudnya. Terus pesanannya terus, ordernya rutin ya. Pokoknya sekarang 2014 itu saya berhenti untuk mengirim. Iya. Loh, kenapa? Padahal ada permintaan. Ada. Loh, kenapa? Gini, waktu itu kan saya sambil ngelola lembaga, Pak. Lembaga pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah. Nah, pada waktu itu karena saya mengerjakan punyanya asing, saya dilarang ngajarin anak-anak untuk produksi, untuk mandiri. Jadi kalau di sekitar kamu ada yang produksi jam kayu, itu kamu harus bertanggung jawab. Wah, artinya apa? Saya dilematis dong, Pak. Di sisi lain saya itu harus mengajari anak-anak untuk mandiri. Di sisi lain saya ada aturan untuk anak-anak tidak boleh mandiri. Kan dilematis. Akhirnya dilema itu pilihan saya tetap, karena kalau saya berbagi ilmu itu adalah sedekah yang paling bagus. Nah, makanya buat apa saya ngejar uang kalau saya dibatasi untuk bersedekah. Akhirnya saya pilih untuk mundur dan mandiri, tapi saya bebas. Bahkan saya dulu difasilitasi untuk mematenkan. Sebentar, Pak. Tadi kan Pak Wanto cerita, sebetulnya permintaan dari Amerika terus. Tapi Pak Wanto kan artinya terus bercabang mengelola lembaga ya. Permintaan itu nggak bisa dipenuhi karena mengelola lembaga. Atau sebenarnya enggak, karena berjalan paralel. Ya, waktu itu karena yang mengerjakan jam ini kan murid-murid saya, anak-anak saya, anak didik saya. Jadi itu mereka kan bekerja sambil belajar. Mereka 3 tahun lulus dari tempat saya, keluar dari tempat saya, dia punya keterampilan. Udah bisa ngerjain. Nah, tapi kalau sementara dari pihak lain, kalau ada yang produksi jam tangan, kamu harus tanggung jawab. Kayak gimana? Makanya. Jadi maksudnya pimpinan lembaganya tuh nggak mau kalau ada. Enggak, kalau pimpinan lembaga kan saya pimpinannya. Bayarnya nggak mau, jangan sampai ada produksi lain selain kamu. Di Indonesia jangan sampai ada produksi lain selain kamu. Kan gitu. Oke. Oh, itu. Jadi akhirnya permintaan itu udah nggak bisa dipenuhi seperti sebelumnya ya, permintaan dari Amerika itu ya. Permintaan Amerika tetap kita penuhi. Nah, waktu itu terus langsung kita berhenti karena memang ya ada pilihan itu. Nah, saya harus antara, kalau waktu itu memang ada sedikit masalah juga, tetapi dari pihak buyer untuk harga, untuk malah diperbaiki, apapun permintaan saya dituruti, tetapi jadi saya bisa ngambil narik ini aja benang merahnya ya. Jadi maksudnya sebetulnya produksi ini bisa berjalan nih, tetap bisa berjalan dan permintaan ada, cuman artinya ya di dalam sendiri Pak ya, di dalam sendiri yang harus bisa menyesuaikan kan Pak. Kita tidak leluasa lah dengan kebebasan kita terus. Nah, kalau gitu sekarang banyak kan Pak, ada beberapa pengusaha itu atau pengrajin apapun, mereka bisa memproduksi tapi tidak bisa memasarkan. Itu gimana Pak? Kan ini Pak Wanto udah bisa jelas-jelas sudah ada ininya, Amerika pesen Pak. Iya. Gitu. Sekarang gini, logika ya Pak ini, dunia perdagangannya. Orang Eropa sampai beli di Indonesia, itu karena apa? Satu, karena bahan di tempat lain nggak ada, adanya cuma Indonesia. Itu. Yang kedua, karena lebih murah pasti. Tenaga kerja. Tenaga kerja ke sana mahal. Makanya kalau di Cina itu kan super murah, super bagus, karena tenaga kerja di sana melimpah. Sementara di Indonesia masih di bawahnya Cina. Kalau kita harga harus setara dengan Cina. Kalau kita di atasnya Cina, pasti mereka nggak ke sini. Nah, artinya apa? Artinya gini. Waktu itu kan juga eranya mulai era perubahan.
ke era digital online kan Pak. Nah, saya pikir juga kalau saya menjual ke Amerika kapasitas besar sama dengan saya menjual lokal itu terpautnya banyak sekali. Jadi kalau kita bisa memaksimalkan untuk pemasaran penjualannya di lokal atau di online, mau sekarang online aja juga bisa kita jual ke luar negeri kan. Artinya apa? Artinya memang ekspor itu menurut saya kalau barang itu bisa dikerjakan di China, di negara lain, itu kita juga untungnya cuman mepet lah. Gitu. Oke, Pak. Terus sekarang saya tanya nih Pak, ini ada di online nggak Pak? Di marketplace nggak? Ada di Tokopedia atau Shopee ada nggak? Kalau untuk jam saya ini kemarin saya sempat buat di Shopee, tapi yaitu tidak konsisten saya. Sayang Pak ya kalau nggak konsisten Pak. Ya karena memang fokus saya kan memang di produksi Pak. Oh jadi harus SDM kami kurang. Kami memang personilnya diproduksi semua ya. Sementara yang untuk pemasaran kita belum bisa rekrut. Jadi memang spesialisasi orang tuh beda-beda ya. Ya makanya. Pak Wanto, saya mau tanya Pak, apa nih Pak kerumitan atau tingkat kerumitannya untuk jam tangan dari kayu ini apa nih Pak Wanto? Untuk tingkat kerumitannya sebenarnya di bagian strapnya ini Pak. Strapnya ini. Strap tali kayunya ini. Okay. Ini yang paling rumit ini. Karena ini memang harus kriterianya kan harus banyak sekali. Contohnya ini harus fleksibel, terus di tangan nggak melukai, nggak nganu kan karena ini fashion dipakai terus Pak. Itu makanya banyak sekali unsur-unsur yang harus terpenuhi. Ini bisa nggak Pak? Jadi dikasih 33 jadi bisa buat zikir, bisa buat jadi. Ya kalau dikasih 30 itu nanti kan jadi kepanjangan. Karena ini kan wis Ya. Oke Pak, ini unik ya. Ini unik nih Pak Wanto bikin jam tangan dari kayu nih. Dan namanya handmade pasti juga ya ada harga, ada rupa berapa nih Pak Wanto? 470 ribu nih. Pak Wanto, jadi misalnya ada nanti dari yang menyaksikan tayangan ini ada yang mesen, bisa Pak Wanto nggak? Pak Wanto bisa memenuhi nggak? Bisa ya. Siap. Ada minimalnya nggak Pak? Kalau gini Pak, kalau nanti desain itu desain kita udah ada di sini, nggak ada batas minimalnya. Cuman kalau nanti untuk sampel desain baru, saya ada gambar terus saya suruh nganu itu nanti harganya memang beda. Terus Pak, nanti kalau ada perusahaan nih misalnya mau nyantumkan logonya di sini, bisa? Oh bisa. Ya. Kemarin udah beberapa kali ada. Udah ada. Gitu. Oh gitu ya. Ini bagus untuk souvenir ya. Untuk mesinnya Pak, mesinnya dari apa nih? Mesin kita menggunakan dari Jepang Pak, Miyota. Dari Jepang, Miyota. Tahan air, waterproof, water resistant. Nah ini untuk jam kayu tidak tahan air Pak, tidak water resistant. Karena apa? Karena bahan materialnya aja udah kayu. Oh gitu. Jadi nggak tahan air, apalagi waterproof ya? Iya. Karena apa? Karena memang bahannya dari kayu. Kalau misalnya Pak, ini kayak jam tangan saya ini Pak ya, ininya aja, terus ininya dibikin dari kayu bisa? Bisa. Oh jadi saya punya jam nih, Pak Wanto nih saya ininya rusak nih, tolong dibikin dari kayu, bisa? Bisa. Jadi gitu ya. Bisa. Terus kalau ada permintaan satu, tapi eksklusif nggak boleh ada yang lain yang niru, bisa? Bisa. Oh, bisa. Oke, tapi Pak. Tentunya dengan harga yang ya berbeda. Tentu namanya juga satu kan, namanya satu. Iya. Terus Pak Wanto, apalagi yang bisa diceritakan ya, apalagi untuk nanti misalnya kan pasti ada ya orang-orang atau mereka yang belum punya keahlian dalam posisi seperti Pak Wanto dulu. Nah, apa yang bisa disampaikan Pak Wanto? Kalau saya berharap untuk generasi milenial saat ini, saya berharap sekali kalian tekuni, istilahnya kalian harus punya keterampilan baik di bidang apapun lah yang kalian suka, yang kalian inginkan. Karena tanpa keterampilan, tanpa skill, kita tidak bisa apa-apa di dunia kerja. Tadi saya baca quote di situ apa Pak? Ada quote di situ. Kata-kata mutiara apa? Oh, Untuk menjadi hebat cukup kita melakukan apa yang
melakukan yang kita cintai. Gitu aja. Jadi untuk menjadi hebat nih Pak Wanto punya quote nih. Untuk menjadi hebat kita harus melakukan apa yang kita cintai. Jadi kita Iya. senang dulu Pak ya. Iya, kita Senang dulu dan apalagi sampai cinta ya. Iya. Oh gitu. Kalau dulu saya nggak cinta di kayu, saya pilih di Pertamina, Pak. Oke Pak Wanto, terima kasih banyak sudah kita udah banyak bincang-bincang tentang apa namanya jam tangan dari kayu. Ini unik sekali. Nah, sobat semua, jadi nanti kalau misalnya memang ada yang tertarik, saya cantumkan nomornya Pak Wanto di deskripsi ya. Silakan menghubungi sendiri Pak Wanto. Kita sekarang ada di, aduh desanya lupa lagi siapa. Desa apa? Gilangsari. Gilangsari, kelurahannya Pereng, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Ya, jadi kita ada di atas nih. Di sana ada Abegiri restoran, terus di sana ada Candi Prambanan, Jogja. Oke. Terima kasih sobat-sobat semua. Selamat jangan lupa nih share, like, komen ya. Oke, sukses selalu Pak Wanto. Terima kasih banyak Pak Wanto.